Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya siang ini kita semua bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan atau menyimak kajian tadabbur, kajian tematik ya. Biasanya kita tadabbur nih Ustadz, tapi untuk kali ini spesial di bulan Rabiul Awal ini kami mengadakan kajian tematik yang temanya berhubungan tentunya dengan Maulid Nabi, dan sesuai dengan usulan Pak Ustadz, maka tema hari ini adalah masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani baginda Nabi dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunah-sunahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Ustadz Afdoli dan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tematiknya. Tafadol. Ya, baik, terima kasih Bu Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Ari yang menghubungkan saya di Majelis Taklim Rabbani ini, juga para pengurus Majelis Taklim Rabbani, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah tidak pernah jenuh, tidak pernah jemu, selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini, apakah nikmat sehat, nikmat panjang umur, mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut akan mampu kita akan bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini, kelak pada hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kemudian dikuatkan dalam hadis Rasulullah, la yazalu qadma 'abdin hatta tus'ala 'an arba'in. Tidak akan melangkah kaki manusia pada hari kiamat kecuali akan dimintai pertanggungjawaban atas 4 perkara. An umrihi fima afnah, umur yang sudah Allah berikan digunakan untuk apa? Fi ilmihi fima ya'mal, ilmu yang sudah dipahami mampu nggak membawa perbaikan-perbaikan diri. Lalu an rezekihi, rezeki kita pun juga akan ditanya oleh Allah dari mana, dan setelah dapat rezeki dikemanakan, disedekahkan apa hanya untuk membahagiakan diri sendiri. Lalu kemudian an ahlihi, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang keluarga kita. Apakah kita sebagai orang tua hanya mampu menyelamatkan diri sendiri atau kita menjadi keselamatan buat diri dan keluarga kita? Orang tua yang baik bukan orang tua yang hanya mencari selamat sendiri, mencari surga sendiri. Tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang mampu menjadi jalan kebaikan buat dirinya, buat anak dan keluarga. Semoga kita semua bisa mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita, uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang bulan ini bertepatan dengan bulan Maulid. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kali ini adalah tentang
mengenal lebih dekat ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masuk surga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Semua umatku itu pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga? Yaitu orang-orang yang meninggalkan sunnah, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran. Berarti jamaah sekalian, kok nggak buka. kalau kita berharap untuk masuk surga, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjalani, mengikuti sunnah-sunnah, ajaran-ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sudah mendapat sertifikasi langsung dari Allah. Ya, Rasulullah sudah dijadikan role model, dijadikan panutan, dijadikan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu kalau kita buka dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, bahwa sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada suri teladan yang baik. Jadi kalau kita kepingin menjadi manusia yang baik, maka ikutilah ya contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terpilih dan juga manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fat, surat 48. Ayat yang ke-29. Surat Al-Fat, surat 48, ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Adzim. Surat Al-Fat, surat 48, ayat yang ke-29. Ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri pengikut setia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak cukup kita hanya sekedar pengakuan. Ya, ketika kita mengaku sebagai umat Rasulullah, ya paling tidak kita mewarisi ya akhlak dari Rasulullah. Kita mewarisi sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perilaku kita, akhlak kita justru malah menginjak-injak dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru akhlak kita tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena nanti
di akhirat semua umat itu akan bertemu dengan nabinya masing-masing. Umat Nabi Adam akan ketemu sama Nabi Adam, umat Nabi Nuh akan ketemu sama Nabi Nuh. Termasuk umat Islam, kita ini kelak juga akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana saat kita ketemu sama Rasulullah? Apakah kita dengan PD-nya akan mengatakan, ya Rasulullah, aku ini umatmu. Kita teriak-teriak, kita memanggil-manggil Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun tidak terpanggil, tidak mau menengok kita, tidak menoleh ke kita. Dan sesekali menjawab, sesekali Rasul menoleh dengan kita, Rasul mengatakan, engkau bukan umatku, karena engkau enggak mewarisi akhlakku, karena engkau enggak mewarisi sifat-sifat. Ya. Lalu kalau saat itu Rasulullah sudah tidak mengakui kita sebagai umatnya, lalu kita akan menjadi umat siapa lagi? Ya, maka disinilah pentingnya ya. Ketika kita mengakui umat Rasulullah SAW, ya paling tidak kita harus mewarisi dari akhlak, dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa orang-orang yang menjadi pengikut setia Rasulullah? Coba kita buka, kita kembali ke surat Al-Fat tadi. Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad adalah utusan Allah. Ayat ini diawali dengan gelar Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, bahwa Rasulullah adalah Nabiullah. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu bukan manusia, bukan umatnya. Gelar seorang Nabi itu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang menarik, ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad, itu di Quran nggak pernah disebut hanya namanya saja, selalu disebut gelarnya, selalu disebut dengan kehormatannya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain ketika Allah sebut langsung dengan namanya. Seperti ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya langsung aja dipanggil ya Ibrahim. Ya, ketika Allah itu berdialog dengan Nabi Adam, dipanggil namanya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, itu ya. Langsung dipanggil wahai Adam, nggak pernah disebut wahai Adam Rasulullah, wahai Adam nabinya Allah, enggak. Ya, tapi kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad itu nggak pernah dengan namanya tok, nggak pernah hanya dengan namanya. Ya Muhammad tok itu nggak ada di Quran. Selalu disebut dengan gelarnya. Kalau nggak disebut Rasul, disebut Nabi. Maka di Quran kalau ada ayat ya ayyuhar Rasul, itu pasti dialognya kepada Nabi Muhammad. Walaupun di situ nggak disebut Nabi Muhammad. Karena yang dipanggil panggilan Rasul di Quran hanya satu, Nabi Muhammad saja. Kalau ada ayat ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahida, wahai Nabi, itu secara otomatis ketika ada panggilan wahai Nabi, itu adalah panggilan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah salah satu keistimewaan ya, keutamaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nggak cuma itu, satu-satunya Nabi yang dibacakan sholawat oleh Allah dan para malaikat juga Nabi Muhammad. Ya, kalau kita buka di Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah. Ya, maka ketika kita mengaku cinta Nabi, ya, mengaku umat Rasulullah SAW, kita terpanggil tadi, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Semua Allah dan semua malaikat, termasuk Allah juga bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Ya, jadi kadang-kadang kita bersolawat dianggapnya solawatan melulu. Solawatan kan orang kampung. Solawat bukan melihatkan status seseorang, apakah itu orang kampung, orang kota. Semua orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Itu tanda kita mencintai Rasulullah SAW. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Kalau orang itu mencintai sesuatu, dia akan menyebut sesuatu itu. Kita cinta kepada Nabi, sebutlah nama Nabi dengan banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholawat itu menjadi rukunnya sholat. Kalau kita mengikuti mazhab fikih dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika kita tahiyatul akhir, tasyahud akhir, kita sebelum baca salam, kita wajib baca sholawat kepada Nabi. Kemudian baca sholawat juga menjadi rukun saat khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha.
Itu kalau nggak baca sholawat nggak sah itu, ya. Rangkaian dari sholat Jumat, rangkaian dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini menunjukkan betapa sholawat itu sangat penting. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Inna awalakum bisyafaati yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Orang yang pertama kali nanti mendapatkan syafaatku, pertolonganku di hari kiamat, aksarukum alayya sholat. Itu orang-orang yang memperbanyak baca sholawat kepada. Dan dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi dalam hadis hasanun, ya, disebutkan al-bakhil mangdukir tu ilayya falam yusolli. Orang yang bakhil, orang yang pelit medit itu adalah orang yang ketika disebut namaku tidak bersolawat kepada. Jadi orang pelit itu bukan hanya orang tidak memberikan sedekah, tidak memberikan zakat, termasuk orang yang pelit itu apa? Ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat. Ya, maka biasakan terus kita baca sholawat, ya. Biasakan kita bersolawat. Terus bersolawat, ya. Karena man sholla alayya marrotan wahidatan sallallahu asyran dalam hadis, barang siapa yang sholawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan membacakan sholawat kepadanya 10 kali. Artinya sholawat itu apa? Keselamatan, ya. Keselamatan, kasih sayang. Jadi ketika kita baca sholawat kepada Nabi, maka keselamatannya akan kembali kepada diri kita. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhir kita pengajian kita akan bersolawat sama-sama, ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah akan memberikan, ya, syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal. Baik, kita kembali lagi ke surat Al-Fat tadi. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi gelar Rasul, gelar Nabi itu langsung dari Allah, ya. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi pasti bukan Nabi. Ya, ada orang ngaku-ngaku Rasul pasti bukan Rasul. Apalagi pengakuannya sekarang, ya. Sudah jelas di ayatnya Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba hatimi rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabi. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Jadi sudah jelas setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi, tidak akan ada rasul. Nabi Muhammad adalah khatamun nubuwah, penutup para nabi dan penutup para rasul, ya. Jumlah rasul keseluruhan yang wajib kita imani ada 313, ya. Kemudian yang wajib diyakini, diimani oleh kita 25 itu rasul. Kalau jumlah nabi ada 124.000 nabi, ya. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi diberikan wahyu untuk dirinya, hanya untuk dirinya saja, tapi kalau rasul diberikan wahyu untuk dirinya juga untuk umatnya. Maka yang 25 nabi itu termasuk nabi dan rasul. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Lalu jumlah rasul ada berapa? Ada 313. Namun yang wajib kita imani hanya 25. Dan dari 124.000 nabi dan dari 313 rasul itu ditutup oleh nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Maka setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, wajib kita tidak percaya, ya. Nggak mungkin nabi itu berdasarkan pengakuan, karena gelar nabi dan rasul itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti kalau ada orang ngaku nabi pasti bukan nabi, sama seperti kalau ada orang ngaku dirinya orang baik pasti bukan orang baik. Karena orang baik itu nggak butuh pengakuan dari manusia. Orang baik itu hanya butuh pengakuan, butuh status dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang-orang yang baik justru senang menyembunyikan kebaikannya, dan orang yang baik itu dia sibuk melihat kekurangannya malah, dan sehingga nggak ada waktu untuk melihat kekurangannya orang baik. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita kembali ke Al-Fat lagi. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Ya, Al-Fat surat 48 ayat yang ke-29. Lalu siapa ciri-ciri pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah orang-orang yang keras, tegas terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Ya, ayat ini jangan diartikan secara harfiah, ya. Kalau diartikan secara harfiah, nanti maknanya begini. Asyidda 'alal kufar itu benci kepada orang-orang kafir. Ya. Nah, kalau Islam mengajarkan benci sama orang-orang kafir, bagaimana dengan ayat lakum dinukum waliyadin? Ini kan seperti ada dua ayat yang tabrakan. Di surah Al-Fat ayat
yang ke-29 suruh benci sama orang kafir, sama orang non-muslim, tapi di surat Al-Kafirun kok ada ayat lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu ayat yang menjelaskan supaya kita menghargai perbedaan agama. Nggak boleh kita membenci seseorang karena perbedaan agama. Maka ulama-ulama ahli tafsir bersepakat yang dimaksud asyidda alal kufar itu bukan benci kepada orang kafirnya, tapi benci kepada sifat-sifat kekafiran. Benci terhadap kemusyrikannya, kekafirannya, bukan benci pada orangnya. Ya, Rasulullah SAW walaupun disakiti sama paman-pamannya yang kafir, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu pernah menyakiti Nabi. Bahkan Abu Jahal itu sudah pernah merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Jahal sakit, siapa yang nengok pertama kali ke rumah Abu Jahal? Yang nengok Rasulullah SAW. Rasul datang ke rumah Abu Jahal, sehingga para sahabat terkaget-kaget. Ya Rasulullah, bukankah Abu Jahal itu paman yang mau membunuhmu? Ya, kenapa engkau menengok? Kenapa engkau tetap bersilaturahim dengan pamanmu itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Aku membenci pamanku, bukan membenci orangnya, tapi aku benci kelakuannya. Aku benci sifat. Nah, itulah cara membenci Rasulullah ya kepada orang yang di luar Islam. Jadi Rasul tidak pernah membenci seseorang karena perbedaan agama. Karena urusan agama bukan urusan manusia, urusan agama itu urusan Allah. Ya, nah, jangankan kita yang manusia biasa, sekelas Nabi saja tidak bisa mengislamkan keluarganya. Ada Nabi Ibrahim, bapaknya kafir, non-Muslim. Ada Nabi Nuh, anaknya non-Muslim, kafir. Ada Nabi Nuh, istrinya kafir. Ada Nabi Lot, istrinya pun kafir, ingkar kepada Allah. Karena memang urusan agama itu urusan hidayah. Dan hidayah itu milik Allah. Tidak bisa manusia itu memberi hidayah. Manusia hanya bisa mengajak, manusia hanya bisa menasihati, manusia hanya bisa tawasau bil haq ya. Hanya bisa mengarahkan, manusia hanya bisa mengetuk pintu rumah, tapi manusia nggak sanggup mengetuk pintu hati seseorang. Karena yang mengetuk pintu hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka semua ulama ahli tafsir bersepakat ketika menafsiri surat Al-Fat ayat 29 tadi, walladzina ma'asyidda 'alal kufar, itu bukan membenci orang kafir, tapi membenci sifat-sifat kekafiran. Ya, karena urusan agama itu kita serahkan kepada Allah. Perbedaan agama kita serahkan kepada Allah. Maka kita sebagai manusia harusnya tidak melihat perbedaan agamanya, tapi kita sebagai manusia harusnya melihat dari sisi kesamaannya. Apa kesamaan kita dengan mereka? Walaupun mereka berbeda agama, mereka manusia, kita manusia. Itu yang kita harus hargai. Kalau kita disakiti, kita nggak mau, kenapa pula kita menyakiti mereka? Kalau masjid kita nggak mau dibakar, kenapa pula kita membakar gereja mereka? Ya, urusan perbedaan agama sudah selesai, sudah clear. Ya. Nah, kalau kepada orang yang berbeda agama, Islam tetap menghargai perbedaan, ya. Apalagi kalau kita sesama umat Islam, yang jelas-jelas Tuhannya sama, agamanya sama, Qurannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, pergi haji ya masih ke tempat yang sama, ke Mekah, ya, belum ke Az-Zaitun gitu. Ini cuma hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, ya, beda pilihan politik. Lalu pantaskah sesama Muslim saling provokasi? Pantaskah sama Muslim saling bermusuh-musuhan? Pantaskah sama Muslim saling berkelahi hanya gara-gara perbedaan-perbedaan? Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini ya, apalagi kita sudah masuk tahun politik gitu, kita sebagai seorang Muslim harus lebih mempertajam persamaan, tidak usah kita pertajam perbedaan. Pertajam persamaan saja. Sama umat Islam, itu yang kita hargai. Adapun ada beda fikih, ada beda pemahaman, toh kita nanti sama-sama akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita saling mengklaim bahwa pengajian kita yang paling sunnah, yang sebelah sono nggak sunnah, nggak perlu lah. Ya, nggak usah kita mengaku seolah-olah yang paling sunnah. Ya, karena sunnah itu milik Rasulullah. Ya, sunnah itu milik Rasulullah. Ya, dan nggak boleh Rasulullah diklaim milik kelompok-kelompok tertentu. Semua umat Islam berhak memiliki Rasulullah SAW.
Dan lebih sedih lagi, ada orang teriak-teriak sunnah, senyum aja susah. Ya, gimana sunnahnya? Ya, sama Muslim, hanya gara-gara beda pengajian saja, langsung buat pengajian sendiri. Nanti sama Muslim saling menyalahkan, ya. Bahkan yang ada sama Muslim saling menyesatkan, ya Allah. Padahal yang disesatkan saudara Muslimnya sendiri. Dulu Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, selama 10 tahun berdakwah di Madinah, genap 23 tahun, Rasulullah mengislamkan yang kafir. Tapi hari ini, kenapa yang mengaku umatnya kok malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam, menyesat-nyesatkan yang sudah Islam, padahal yang disesatkan saudara Muslimnya sendiri. Ya. Jadi mari kita muhasabah diri ya, muhasabah diri ya, jangan kita mengaku sebagai pengikut Rasul, sebagai pengikut sunnah, tapi kehidupan kita, akhlak kita jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, musuh umat Islam sekarang ini bukan hanya musuh eksternal. Musuh umat Islam sekarang ini ada musuh internal, dan ini musuh yang masif yang sekarang dihadapi oleh umat Islam. Apa itu musuh internal? Yaitu perpecahan antar umat Islam yang sekarang sudah mulai terjadi. Ya, satu masjid hanya cuma gara-gara beda fikih kayak nggak kenal gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka ayo kita pertajam persamaan ya, jangan kita pertajam perbedaan ya. Al ittihadu quwwah wa tafarruq azab ya. Kalau kita bersatu kita akan kuat, tapi kita bercerai-berai maka itu awal dari kehancuran umat Islam. Idza faraqat ummati fantadrisa. Kalau umatku sudah terpecah belah, tunggulah masa kehancuran. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita kembali ke surat Al-Fat lagi. Ayat 29, ciri-ciri pengikut Rasulullah yang kedua adalah ruhama'u bainahum, yaitu berkasih sayang sesama umat Islam. Jangankan sama umat Islam ya, orang kepada yang berbeda agama saja kita disuruh berkasih sayang ya, apalagi sesama umat Islam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi semua yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jangankan menyayangi sesama, kita kepada seekor binatang saja nggak boleh kita menyakiti, nggak boleh kita menzalimi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang wanita yang ahli ibadah, kelak di akhirat terhalang tidak bisa masuk surga. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, dulu si wanita ini waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumah. Tengoklah hadis ini. Kalau menyakiti binatang, terhalang nggak bisa masuk surga. Bagaimana kalau hidup kita selalu menyakiti sesama manusia? Ya, maka kenapa Bapak Ibu kita dianjurkan untuk sering-sering bersilaturahim, atau kalau dengan bahasa yang lebih cair sekarang ini sering-sering ngopi, ya, sering-sering ngopi, sering-sering ngopi. Nah, kita dianjurkan untuk bersilaturahim itu bukan sekedar hanya bertemu fisik. Makna silaturahim nggak boleh hanya dimaknai secara fisikal saja, tetapi makna silaturahim harusnya lebih dimaknai lebih mengedepankan kasih sayang. Apa arti fisik kita bertemu? Apa arti fisik kita berdekatan? Kalau hati masih berjauhan. Apa arti kita ketemu lalu salaman tangan? Tangannya salaman, tapi hati masih bermusuhan. Maka sesungguhnya kita belum bersilaturahim. Ya, itu silaturahim hanya makna fisik, belum silaturahim dengan hati. Ya, itu baru silaturahim kelas KW. Kalau silaturahimnya KW, saya khawatir masuk surganya juga surga KW. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ya. La tajidu raihal jannah aqul walidain wa qati'ur rahim. Tidak bakal seseorang itu mencium bau harumnya surga. Siapa itu? Aqul walidain wa qati'ur rahim. Anak yang durhaka sama orang tua dan yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu berdoa, ya Allah masukin surga, masukin surga, masukin surga ya Allah. Maka ternyata surga itu nggak cukup hanya sholat saja, nggak cukup hanya ngaji saja. Kalau kita seorang anak, ternyata surganya anak ketika anak membahagiakan orang tua. Tapi hari ini banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal ketika hari ini anak masih punya orang tua itu surganya.
Apalagi kalau orang tua sudah tinggal satu rumah dengan anaknya. Nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya. Sudah ada surga di kamar rumahnya itu. Jangan boleh orang tua bersedih. Jangan boleh orang tua menangis. Ya, bahagiakan orang tua. Pasti hidup anak itu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yang tidak mencium bau harumnya surga adalah qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim. Hari ini banyak orang kalau sudah sholatnya rajin, sudah ikut kajian rajin, merasa sudah pantas masuk surga. Padahal ternyata surga nggak cukup hanya ibadah vertikal kepada Allah saja. Tapi dalam menuju surga, ya, kita juga perlu melakukan hubungan-hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Bersilaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, boro-boro masuk surga, mencium bau harumnya surga saja enggak. Tapi hari ini banyak orang takut dosa ninggalin sholat, tapi nggak takut dosa memutuskan tali silaturahim. Ya kan? Banyak orang takut dosa ninggalin ngaji, ninggalin puasa. Saya takut dosa kalau saya nggak ngaji, kalau saya nggak puasa, kalau saya nggak sholat. Tapi begitu ditanya, kok nggak baik sama tetangga sebelah itu biasa? Itu mah biasa. Katanya. Ya. Jadi takut dosa ninggalin sholat. Tapi nggak pernah takut dosa, takut disiksa kalau memutuskan tali silaturahim. Padahal memutuskan silaturahim itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ayat 103, surat Ali Imran 103 dan surat Ali Imran 105. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, jangan bermusuh-musuhan, jangan bercerai-berai, jangan memutuskan tali silaturahim. Lalu surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adzim. Jangan pernah kita bercerai-berai, bermusuh-musuhan. Karena orang yang musuh-musuhan kelak di akhirat akan mendapat azab yang sangat berat. Nah, tolong direnungi ya. Surat Ali Imran ayat 105 tadi. Jadi yang mendatangkan azab yang berat bukan cuma ninggalin sholat, tapi bermusuh-musuhan, mutusin silaturahim. Itu pun mendatangkan azab yang sangat berat. Jadi kalau hari-hari ini kita takut dosa ninggalin sholat, harusnya kita juga harus takut dosa ketika kita meninggalkan silaturahim kita. Ya, ya, mari kita perkuat ya persaudaraan di antara kita. Ya, kita pertajam bersamaan tadi ya, jangan kita pertajam berbeda. Ya, Bapak Ibu masih ingat kan sejarah Islam di Andalusia, sejarah Islam di Manila. Dulu Andalusia di Spanyol ya, di benua Eropa itu. Di Andalusia dulu 750 tahun Islam pernah berkembang di sana. Bahkan mayoritas Islam di Andalusia itu. Ya, kalau sekarang kita pergi ke sana masih banyak itu sejarah-sejarah Islam yang tersisa di sana. Ya, sekarang nggak bisa bangkit lagi kan? Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya karena umat Islam di Andalusia pada saat itu tidak bisa merawat persaudaraan. Terjadi konflik internal antar umat Islam. Ya, lalu kemudian masuklah tentara Salibis dan kemudian akhirnya umat Islam sudah nggak punya kekuatan. Akhirnya diusirlah sama tentara Salibis itu. Kalau nggak mau keluar dari Andalusia, maka tentara Salibis membunuh umat Islam, bahkan memurtadkan umat Islam. Dan sekarang ini bisa nggak Islam bangkit di Andalusia lagi? Nggak bisa. Ya, apa penyebabnya? Karena umat Islam tidak bisa merawat persaudaraan. Ya. Kemudian Islam di Manila. Ya, ini nggak jauh dari negeri kita. Di Manila, di Filipina. Dulu Manila itu dipimpin sama kesultanan. Tidak mungkin dipimpin sama sultan kalau mayoritas Islam. Bahkan konon salah satu sultan di Manila ada orang Melayu, orang kita. Ya. Dulu pernah mayoritas Islam di Manila itu. Sekarang hanya 30%. Mungkin kurang dari 10-15%. Padahal dulu pernah mayoritas Islam. Coba lihat sejarahnya. Apa penyebabnya yang membuat Islam itu hilang di sana? Yang membuat Islam hilang di Manila, di Andalusia. Sama. Karena umat Islam tidak bisa merawat persaudaraan. Ya. Dan faktor yang paling berat saat itu apa? Umat Islam teradu domba. Jadi ada yang mengadu domba. Maka sekarang ini kita harus lebih cerdas lagi ya. Nah, jangan pernah kita mau diadu domba, jangan pernah kita mau adu domba sesama umat Islam, apalagi sesama anak bangsa. Bangsa ini dimerdekakan bukan hanya oleh satu agama.
semua kita, para pahlawan kita, nenek moyang kita yang beragama Islam, beragama Hindu, beragama Kristen, mereka mereka menguatkan persaudaraan, mereka bergandengan tangan, dan sehingga akhirnya mampu memerdekakan negeri ini. Jadi jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diadu domba sama umat Islam ataupun sama anak bangsa. Musuh kita sekarang ini adalah yang mencoba untuk mengadu domba kita, ya, yang mereka di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang senyap, ya, mereka masuk ke jantung bangsa ini, ke jantung umat Islam, lalu mereka mengadu-adu kekuatan persaudaraan umat Islam. Ya, ini yang harus kita waspadai. Ya, apa yang terjadi di Andalusia, apa yang terjadi di Manila, ini bisa terjadi di negeri kita. Ya, kalau kita bangsa ini tidak mampu merawat persaudaraan. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yang ketiga, kembali ke surat Al-Fat lagi ayat 29. Tanda-tanda pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya, yaitu selalu ruku dan sujud. Apa ibadah yang ada ruku sujudnya? Ibadah yang ada ruku sujudnya adalah ibadah sholat. Maka ciri-ciri pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu istiqomah dalam menjalankan sholat. Ista'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45-46. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau lagi banyak masalah, jangan berputus asa. Tetap sabar dan ikhlas. Kenapa kita harus sabar dan ikhlas? Karena apapun yang terjadi, semua ini mengikuti gelombang takdir Allah. Kita nggak mungkin bisa melawan takdir dan ketetapan Allah. Jalani saja sampai akhirnya Allah merubah ketetapannya sendiri. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita mau minta pertolongan dari Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini kadang banyak orang lagi menghadapi masalah, kepengen ditolong sama Allah. Sholat aja ogah-ogahan. Sholat aja nggak pernah. Bagaimana Allah akan menolong kita? Ya, jadi kalau kita mau menjemput pertolongan Allah, menurut Al-Baqarah surat kedua ayat 45-46 adalah kita sikapi masalah itu dengan kesabaran. Apa makna sabar? Kembalikan semua masalah kepada Allah. Ya, jangan kita bawa masalah ke pikiran kita, stres nanti kita, lelah nanti pikiran kita. Ya, jadi orang stres itu bukan karena masalah. Orang stres itu karena salah dalam melarikan masalah. Harusnya masalah dilarikan kepada Allah. Hari-hari ini banyak masalah kita larikan ke pikiran kita, lelah kita. Ya, lelah kita. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ibadah sholat adalah ibadah puncak dari ibadah apa ya? Ibadah makdoh kepada Allah. Sholat adalah puncak dari penghambaan kita kepada Allah. Ya, maka kalau ibadah-ibadah lain ya seperti sholat, seperti puasa, haji, zakat itu turun di bumi melalui ayat, tapi kalau perintah sholat itu turunnya di langit. Rasulullah dijemput oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj dan langsung dibawa ke Sidratul Muntaha dan ketemu langsung sama Allah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nah, dari asbab nuzulnya saja, dari sebab-sebab diturunkannya perintah sholat saja sudah beda dengan perintah-perintah ibadah yang lain. Itu menunjukkan bahwa sholat itu sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan umat Islam. Maka sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau mendirikan sholat berarti menguatkan agamanya. Tetapi kalau meroboh, meninggalkan sholat, berarti orang itu telah merobohkan agama. Bangunan dikatakan kuat bukan karena desainnya, ya, tapi bangunan kuat akan tergantung dari tiangnya. Ya, maka tiang dari agama adalah sholat. Ya, kemudian as-sholat karroksi fil jasad. Sholat itu seperti kepala dalam badan manusia. Kalau kepala tanpa badan, ya masih disebut itu. Oh, ini kepala manusia, gitu ya. Tapi kalau badan tanpa kepala, tidak mungkin disebut manusia. Bisa jadi hantu. Maka begitulah sholat dalam kehidupan umat Islam. Sholat seperti kepala di badan manusia. Manusia tidak ada kepala, nggak disebut manusia, dan begitulah ketika manusia mengaku Islam tapi tidak sholat, ya itu seperti badan tanpa kepala. Jadi nggak bisa kita
sebagai sebagai umat Islam kita mengaku umat Rasulullah, tapi kita meninggalkan sholat. Jadi kalau ada yang ngomong, buat apa sholat? Itu yang sholat aja tetap masih korupsi, gitu ya. Itu yang sholat aja tetap masih berbuat dosa. Dengan saya nggak usah sholat, yang penting saya nggak korupsi, gitu. Nah, ini sebuah pembenaran. Ini sebuah pembenaran. Andai kata sholat itu tidak penting, andai kata sholat itu tidak wajib, harusnya yang meninggalkan sholat bukan kita dong. Ya, kalau sholat itu nggak penting, harusnya meninggalkan sholat pertama kali adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi buktinya Nabi Muhammad dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat walaupun cuma satu kali. Dalam kondisi sakit saja Rasulullah tetap sholat. Bahkan sholatnya dipapah untuk sholat berjamaah ke masjid itu. Dipapah jalan kaki untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan sholat itu nggak wajib, ya sholat itu nggak wajib. Ya, harusnya yang mengatakan sholat nggak wajib dan tidak melaksanakan sholat itu bukan kita. Harusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak pernah meninggalkan sholat. Ya, maka sholat itu adalah menjadi identitas ya sebagai pecinta, sebagai pengikut setia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Dan pengikut Rasulullah yang keempat adalah ya yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Yaitu orang-orang yang dalam hidupnya selalu mencari keridhaan Allah. Ya, yabtaguna fadlan, dia mencari karunia dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tanda-tanda pengikut Rasulullah yang keempat ini hidup yaitu orang-orang yang selalu ikhlas dalam hidupnya. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah melakukan amaliyah yang langsung berharap biar Allah yang membalasnya. Itu ikhlas, ya. Tapi kalau ada orang beramal masih berharap untuk dibalas oleh manusia, ya, berarti belum sepenuhnya ikhlas. Ya, karena kalau kita beramal, kita itu bergantungnya sama manusia, ya, pasti amal kita tidak akan dihargai oleh Allah. Harga amal itu bukan pada amalnya, harga amal di hadapan Allah itu dalam keikhlasan. Ya, dan setan itu tidak takut dengan orang yang ahli beramal. Setan tidak takut dengan orang yang ahli ibadah, tapi setan takut dengan orang yang ikhlas dalam ibadah. Saya ulangi ya. Setan tidak takut dengan orang yang beramal, setan tidak takut dengan orang yang ahli ibadah, tapi setan takut kepada orang yang ikhlas dalam beribadah. Yang ditakuti setan itu ikhlasnya, bukan ibadahnya. Ibadah tanpa ikhlas gak ada harganya di hadapan Allah. Ya, maka cara melatih supaya supaya bisa ikhlas bagaimana? Ya, supaya kita bisa ikhlas, maka gantungkan hidup ini hanya kepada Allah. Ya, jangan hidup ini bergantung pada manusia. Karena kalau hidup kita banyak bergantung kepada manusia, pasti endingnya kita akan kecewa. Ya, kekecewaan akan lebih besar daripada puasnya kalau bergantungnya kepada manusia. Tapi kalau kita hidup ini bergantung hanya kepada Allah, kita berharap biar Allah yang membalas kita, hidup kita pasti tidak akan banyak kecewa. Hidup kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kepuasan. Kenapa? Karena kalau orang itu berharap dibalas oleh Allah, pasti Allah membalas. Tapi kalau yang hidup ini berharap dibalas oleh manusia, belum tentu kita berbuat baik pada manusia itu balas baik kok. Ya kan? Kalaupun balas baik, ya paling balasannya sama. Kita ngasih satu, dia balas satu. Gitu ya. Tapi kalau Allah, kita berbuat satu kebaikan, paling sedikit Allah balas 10 kebaikan. Itu yang Allah jelaskan dalam surat apa itu? Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Itu Al-An'am surat ke-6 ayat ke-160. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipatkan 10 kebaikan. Dan 10 itu bukan balasan maksimal loh ya. Karena ada kan amalan yang dibalas sampai 700 kebaikan. Sedekah itu 700 kebaikan. Ya. Jadi kenapa hari ini kok orang beramal baik hanya kepingin dibalas oleh manusia? Padahal balasan manusia nggak optimal gitu ya. Kenapa nggak berharap supaya dibalas oleh Allah? Padahal kalau Allah membalas itu nggak pernah dibalas satu dibalas 10 paling sedikit itu. Bahkan sampai 700
kebaikan, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah bisa melipatkan pahala lebih besar lagi. Ya, karena pahala itu nanti tidak hanya dilihat dari amal saja, tidak hanya dilihat dari ibadahnya saja, tapi juga akan dilihat dari tingkat kesulitan, tingkat pengorbanan dalam beribadah. Ya, as-sawabu qadru ta'ab. Pahala itu tergantung tingkat kesulitannya, tingkat pengorbanannya. Saya ambil contoh nih, hari ini sama-sama kita ngaji. Ada yang badannya sehat, ada yang lagi sakit nih. Ya, lalu yang sakit tetap ngaji. Ada yang sehat juga ngaji. Pahalanya beda. Loh kan ngajinya sama, ustadznya juga sama, jamnya juga sama. Iya, memang ngajinya sama. Tapi tingkat pengorbanan, tingkat kesulitan, itu juga akan mendatangkan nilai tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang badannya sehat, ngaji wajar. Tapi kalau orang badannya sakit tetap masih ngaji. Itulah yang akan mendapatkan bonus ya, tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang padahal siang-siang gini nih sudah mulai ngantuk-ngantuk sampai nguap-nguap gitu ya, tapi tetap dipaksa dia ikut pengajian, ya maka itu akan mendapat tambahan pahala. Kenapa? Karena orang itu bisa melewati tingkat pengorbanan, tingkat kesulitan. Ya, maka kenapa sholat subuh itu banyak pahalanya daripada sholat duhur. Ya, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sementara subuh 2 rakaat. Kalau jumlah rakaat kan yang banyak adalah duhur, asar, isya. Tapi kenapa pahalanya sholat subuh lebih besar daripada sholat-sholat yang lainnya? Karena tingkat kesulitan, tingkat pengorbanan itu lebih besar daripada sholat-sholat yang lain. Ya, maka ketika kita beribadah, ya ada ujiannya, ada godaannya, ya tetap kita jalani ibadah itu. Nih ya, mungkin ngaji-ngaji jam gini kan godaannya kan ngantuk pasti itu ya. Ya, tapi di sini insya Allah sih enggak. Ya tapi enggak tahu juga kan Pak Ustadz enggak lihat itu ya. Tapi Pak Ustadz berbaik sangka ya. Kalau Ustadznya semangat kayak gini, zamannya pasti semangat gitu ya. Kalaupun ada yang ngantuk ya paling hanya 1, 2, 3, 4, akhirnya banyak juga ya. Nah, lawan ya, lawan supaya kita mendapat ya, tambahan pahala dari Allah SWT. Kenapa kita disuruh supaya hidup ini bergantung kepada Allah, supaya hidup ini nggak banyak kecewa? Gitu. Itu jawabannya. Ya, karena kalau hidup ini kita bergantung kepada manusia, endingnya pasti kecewa. Saya ambil contoh nih, yang sederhana saja. Ada orang berbuat baik pada tetangga, baik nggak itu? Ya baik, ya. Berbuat baik sama tetangga, baik. Tapi niatnya dia berbuat baik sama tetangga, biar tetangganya membalas orang itu. Ya, aku berbuat baik sama tetanggaku. Emang kenapa? Biar nanti dia balas baik sama aku. Ya. Lalu ini tetangga nggak balas baik. Gimana kira-kira perasaan kita? Kita pasti kecewa kan? Aduh, kecewa saya. Padahal saya bawa durian ke rumahnya berapa truk gitu ya. Tapi dia nggak balas kebaikan apa-apa. Kecewa aku. Lalu akhirnya orang yang datang ke tetangganya, orang yang berbuat baik kepada tetangganya, dia menyalahkan tetangganya. Loh, kenapa kamu kecewa? Itu tetanggaku nggak balas baik. Yang disalahin pasti tetangganya gitu. Padahal Bapak Ibu, kekecewaan itu bukan datang dari tetangga kita sebetulnya. Tapi kekecewaan kita itu datang dari diri kita sendiri. Dari mana kekecewaan itu? Kekecewaan itu bukan datang dari orang lain. Kekecewaan itu karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Itu kuncinya. Karena kita berbuat baik masih berharap dibalas oleh manusia. Itu makanya kita banyak kecewa. Tapi kalau hidup ini berharap hanya dibalas oleh Allah. Walaupun orang lain nggak membalas. Kita nggak akan kecewa. Karena kita yakin kebaikan kita pasti dibalas oleh Allah. Nah, makanya kalau dalam hidup ini sering-sering kita kecewa, jangan nyalain orang lain. Jangan-jangan kita salah bergantungnya. Ya, kita kan dalam hidup ini selalu bergantung sama manusia. Ada istri berbuat baik sama suami, ya biar suami balas baik. Kalau suami nggak balas baik, pasti istrinya kecewa. Begitu kecewa yang disalahin suaminya. Padahal kekecewaan istri itu bukan datang dari suaminya. Kekecewaan istri itu karena istri berbuat baik kepada suami, belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Dia masih minta balasan dari suaminya. Coba kalau dia berbuat baik pada suami, betul-betul karena ibadah kepada Allah, dia kepengen dibalas oleh Allah, walaupun suaminya nggak balas, dia nggak akan kecewa. Karena dia yakin kebaikan yang nggak akan disia-siakan oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh ibunda
Asyiyah, istrinya Fir'aun. Coba bayangkan itu. Ibunda Asyiyah, wanita solehah, wanita yang disebut Nabi Sayyidatul Jannah, wanita yang akan membuka pintu surga buat para wanita-wanita yang lainnya. Ya, tetapi suaminya apa? Kafir. Suaminya Fir'aun, membunuh istrinya sendiri di tiang gantungan. Ibunda Asia itu dibunuh oleh suaminya, taruh di tiang gantungan, dilempari batu. Ya, tetapi kenapa kok Ibunda Asia tetap tidak kecewa ya dengan suaminya? Karena Ibunda Asia berbuat baik kepada suami, bukan berharap dibalas baik sama suami, tapi berharap dibalas oleh Allah SWT. Dan benar akhirnya Ibunda Asia dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah wanita yang menjadi pembuka pintu surga untuk wanita-wanita penghuni surga yang lain. Ya, begitu juga suami berbuat baik sama istri, tujuannya biar dibalas istrinya. Begitu istri nggak balas, pasti kecewa. Ya, dan ketika suami kecewa, yang disalahin istrinya. Padahal kekecewaan suami bukan karena istrinya. Kekecewaan suami itu karena suami itu berbuat baik pada istrinya, belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Coba kalau suami itu berbuat baik kepada istri, ikhlas karena Allah. Ya, walaupun istri nggak membalas, dia nggak akan kecewa karena dia yakin bahwa yang menyuruh berbuat baik suami kepada istri itu Allah. Kalau yang nyuruh Allah, ngapain kita minta balasan dari istri? Yang nyuruh Allah, ya minta balasan dari Allah saja. Dan pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan, mengecewakan amal kebaikan suami. Orang tua berbuat baik kepada anak, jangan karena kepingin dibalas baik sama anak. Kalau anak nggak balas, nanti kecewa kita. Tapi niatkan, kenapa aku berbuat baik kepada anak? Anak amanah Allah. Tapi anakku kan jahat. Sejahat anak kita nggak pernah minta dilahirkan dari orang tuanya. Dulu yang minta anak siapa? Ya, kalaupun anak itu nggak baik, nggak boleh kita membencinya. Kita membenci anak bukan membenci anaknya, tapi membenci kelakuannya saja. Karena anak yang membuat Allah, anak titipan Allah, menyakiti anak sama dengan kita menyakiti sang pembuatnya dan yang menitipkan anak kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu kajian kita pada siang hari ini. Ada 4 ya, ciri-ciri pengikut Rasulullah dalam surat Al-Fat ayat 29. Dan kalau kita termasuk ya di surat Al-Fat ayat 29 ini, insya Allah kita akan kelak bersama Rasulullah di dalam surga. Kita akan berduaan dengan Rasulullah di dalam surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Baik, saya kira itu. Saya kembalikan pada Bu Ari, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Afdoli. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin sebelum kita bahas dengan pertanyaan, kita mau salawat dulu Pak Ustadz. Baik. Ya, yang ngantuk-ngantuk biar melek ya. Ayo, yang ngantuk melek. Kita sholawat kepada Rasulullah SAW ya. Semoga kita tidak termasuk orang yang dikatakan bakhil. Kata Nabi tadi siapa? Orang bakhil itu al-bakhil, yaitu mangdukir tu ilayya falam yusol. Orang disebut namaku nggak bersolawat. Ya. Jangan sampai kita dikatakan bakhil oleh Rasulullah. Mari sama-sama kita bersolawat. Mic-nya nggak usah dinyalain, biar tetap mic saya ya yang nyala, biar suaranya saya lebih bulat ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ayo sama-sama. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawad
توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا وارزقني رزقا حلالا ووهبني ولدا صالحا وتب علينا توبة نصوحا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله السلام عليك يا رسول الله. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhirat bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasih. Rabbana taqabbal mahabbatan ila rasulika. Amin ya Rabbal. Baik, silakan yang mau diskusi atau mau tanya jawab silakan ya. Di sini sudah ada pertanyaan di room chat, Pak Ustadz. Saya bacakan ya, Pak Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ibu Ani, kapan sebaiknya kita bersolawat dan solawat apa yang sebaiknya kita? Ya, baik. Ya, sebetulnya tidak ada perintah khusus atau waktu khusus bersolawat ya. Solawat kapan saja ya.
Kalau kita buka di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 tadi kan jelas ya, bahwa Allah menyuruh kita agar kita bersolawat. Di situ nggak ditentukan oh waktunya pagi, waktunya sore, waktunya malam, enggak. Kapan saja. Ya kan solawat ini amalan yang sangat ringan ya, bisa kita sambil masak buat ibu-ibu, bisa sambil apa di kantor, bisa sambil berjalan ya, bisa sambil duduk kita bersolawat kepada Nabi. Lalu solawat apa yang lebih afdol, yang lebih baik? Solawat yang kita baca di saat sholat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu adalah salawat Ibrahimiyah. Jadi di situ menggabungkan salawat kepada Nabi Muhammad, juga kepada Nabi Ibrahim, kepada ayahanda Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Nah, itu salawat yang paling baik. Tapi ada salawat-salawat yang lain, silakan. Karena inti dari salawat adalah kita menyampaikan salam takdim kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi saya baca ada salawat badar, silahkan. Ya, ada salawat apalagi salawat mungjiyat, ada salawat tibil qulub. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Silakan. Ya, atau salawat-salawat yang lain ya. Silahkan. Intinya salawat itu adalah kita menyampaikan salam takdim kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi, apakah yang baik baca salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Nggak perlu dipersoalkan. Itu hanya istilah bahasa saja. Kan intinya salawat itu adalah kita menyampaikan salam takdim kita, salam penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Emi. Saya bacakan. Bismillah, mohon bertanya Pak Ustadz, agar doa kita dikabulkan, salah satunya kita harus banyak-banyak bersolawat. Betulkah Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, salah satu adab dalam berdoa, ya, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan ini juga dalam Imam Al-Tirmizi dalam hadis Hasan, ya, itu juga disebutkan. Bahkan ini hadis langsung dari Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW. Jadi salah satu adab berdoa yang diajarkan Rasul kepada Ibunda Aisyah adalah sebelum berdoa baca hamdalah, puji Allah, rayu Allah dulu, lalu setelah merayu Allah, kemudian diawali dengan bersolawat. Kemudian setelah sudah berdoa, kemudian diakhiri juga sama dengan hamdalah dan juga dengan solawat. Ya, bahkan solawat ini juga termasuk salah satu akhlak ulama-ulama salafus soleh. Ya, Al-Albani saja ya. Nasruddin Albani dalam kitabnya termasuk menambahkan dalam kifaratul majlis. Jadi cuma di masyarakat kita kan kalau kita habis kajian biasanya kita baca cuma kifaratul majlis saja ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Padahal dianjurkan juga kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa salawat itu sangat baik ya diawali untuk mengawali doa dan juga untuk mengakhiri doa, untuk mengawali majelis dan untuk mengakhiri majelis. Cuma di masyarakat kita yang populer doa kifaratul majelis ya, padahal baca salawat itu juga termasuk kifarah majelis ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti Bandung. Ini saya kurang begitu jelas pertanyaannya. Boleh langsung ditanyakan langsung Bu Yuniarti Bandung? Ya, silakan ditanyakan dengan Bu singkat ya. Yuniarti, silakan di 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 unmute aja, Bu Yuniarti. Masih ada nggak nih Bu Yuniarti? Bu Yuniarti, silakan Bu Yuniarti.
Atau mungkin disampaikan yang lain juga, Bu Ari, barangkali ada yang mau bertanya langsung aja di Iya, onin ya. silakan yang ingin bertanya. Kata dia. Bu Yuniarti, masih ada di sini kah Bu Yuniarti? Lagi ada masalah itu, Bu, ada tulisan mic-nya lagi bermasalah. Oh, oke. Saya coba bacakan ya, tapi saya kurang jelas sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita mencintai Nabi dan Rasul harus berselawat Nabi dan Rasul. Yang kita ketahui itu hanya 25. Terus kemudian bagaimana solusinya agar pemahaman berbeda dari ilmu beribadah tetapi mau beribadah mengganggu. Ini saya agak kurang jelas soalnya dengan kalimatnya Ya, Bu Yuniarti. Bu Yuniarti ya, silahkan di unmute kalau ya. memang maaf ini saya kurang jelas. Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Silakan. Tadi kalau nggak salah Ibu Fetrini tadi ya mau bertanya. Silakan Bu Fetrini. Nggak jadi bertanya Bu Fetrini? Oke. Tadi pada dasarnya disimpulkan tadi ya Pak Ustadz ya, tanda-tanda pengikut Rasul tuh yang pertama benci kepada sifat-sifat kekafiran, yang kedua berkasih sayang sesama umat Islam, yang ketiga itu istiqomah dalam menjalankan sholat, dan yang terakhir itu adalah ikhlas dalam berbuat kebajikan atau berbuat baik ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Jadi berusaha untuk mencari ridho Allah ya. Ya. Oke, ada lagi. Oh, Bu Yuniarti, kenapa ya tidak bisa membuka? Langsung aja Bu, di unmute Bu. Bu Yuniarti silakan Bu, atau ditulis lagi Bu, soalnya itu kalimatnya kurang jelas. Boleh ditulis lagi pertanyaannya Bu Yuniarti. Ibu Sri Hartini, oh Ibu Ais silakan, Ibu Ais silakan. Terima Silakan kasih Bu Ais. Ya. dari Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, mau silakan. bertanya mengenai sholawat, Ustadz. Kan kadang kalau ibu-ibu taklim gitu ya, sholawatnya ada lagunya gitu. Tapi saya perhatikan itu tidak panjang pendek atau apa ya nggak sesuai gitu. Kita jadi karena lagu gitu. Jadi itu bagaimana ya Ustadz seperti itu? Ya, baik, Bu. Ya, yang diperintahkan membaca itu dengan tajwid, dengan tartil, yaitu panjang dipanjangkan, ya, pendek dipendekkan, kemudian idhar atau idgham, itu hanya baca Quran saja. Ya, tapi kalau kita baca solawat itu tidak termasuk bacaan Quran. Memang perintah bersolawat itu dari Quran, tapi teks solawat itu bukan dari Al-Quran. Jadi kalaupun dibaca tidak tartil ya, bacaan yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, nggak masalah ya, karena itu bukan Al-Quran. Seperti kita baca hadis umpamanya ya, baca hadis ada yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, itu pada dasarnya tidak tidak dosa, cuma memang afdolnya sih ya, kalau yang namanya bahasa Arab itu sih harusnya sih panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan, karena itu nanti bisa merubah arti gitu ya. Tapi kalau untuk lidoruratin nazom, untuk nazom, untuk lagu ya, itu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai nanti kita memaknainya yang salah ya. Jadi kalau hanya karena lidoruratin nazom atau lidoruratis syiari, karena syair ya, karena lagu, itu nggak apa-apa. Yang pasti dosa itu kalau kita baca Quran
tidak pakai tajwid, itu jelas dosa. Karena ada perintahnya kan di Quran itu ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil ya, dengan tartil. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Makasih Teh Eis. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya ini dari Ibu Ratna. Kalau sholawat diiringi musik atau rebana, itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, di kalangan ulama memang ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat ya sholawat aja. Tapi ada juga ya nggak apa-apa sholawat kalau pakai pakai robana. Ini berdasarkan ini alasan yang kedua ini ya yang membolehkan pakai robana. Dulu Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah ya, sebelum Rasulullah sampai di kota Madinah, itu orang-orang Madinah itu menyambut Rasulullah ya dengan syair ya, dengan memuji-muji Rasulullah, di antaranya juga dengan sholawat, diiringi dengan menabur robana ya. Tentunya robananya nggak seperti alat sekarang ya, yang jelas ada musik gitu ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Madinah ketika Rasulullah itu baru mau datang ke Madinah ya, dari dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu ada dua pendapat seperti itu ya. Jadi artinya pada dasarnya bahwa apakah sholawat itu dibaca tidak usah pakai robana atau pakai robana, sebetulnya ini perbedaan-perbedaan yang bersifat khilafiyah. Yang penting di dalamnya itu ada pesan-pesan sholawat. Ya, kalau mau dipakai diiringi dengan robana ya paling tidak robana dengan dengan tabuhan-tabuhan yang tidak mengganggu ya. Kalau nanti di sana ada orang yang sakit, umpamanya ada orang yang tidak yang merasa terganggu ya sebaiknya jangan. Tapi kalau tidak ada yang terganggu, maka sesungguhnya itu juga tidak apa. Intinya adalah dalam rangka kita bersolawat ya, mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita bicara tentang musik, ya, masalah musik sendiri pun di kalangan ulama juga ada perbedaan ya, ada perbedaan pendapat juga gitu ya. Seperti Syekh Ramadan Al-Buti, ya itu seorang ulama dari Mesir ya, beliau yang dibom sama Israel itu, yang saat mengajar itu, beliau termasuk ulama besar dan pernah menjadi ketua Darul Ifta, yaitu kalau sekarang MUI lah, ketua MUI di Darul Ifta Mesir. Beliau pernah membuat fatwa tentang musik itu boleh sepanjang musik itu mengiringi lagu, yang lagu itu memberikan pesan moral, memberikan pesan-pesan pesan-pesan kemanusiaan, apalagi dalamnya ada memuji pujian-pujian terhadap Rasulullah SAW. Yang diharamkan itu musik yang di dalamnya itu tidak ada pesan moral, apalagi musik itu yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan musik, kemudian lagunya sang penyanyinya gitu ya, itu yang menjadikan musik itu akhirnya tidak baik itu sebetulnya bukan musiknya, tapi bisa aja dari yang melantunkan lagu ya. Ada orang bersolawatan tapi dengan goyangan ya. Yang salah bukan musiknya, yang salah pasti ya yang goyang tadi gitu ya. Itu di kalangan ulama-ulama juga ada perbedaan. Nah, tapi ada juga yang mengatakan ya musik itu nggak dibolehkan gitu ya. Ya itu urusan furu'iyah sebetulnya. Kalau kita bicara tentang furu'iyah, pasti yang namanya fikih ada perbedaan-perbedaan. Karena ada perbedaan-perbedaan, disinilah pentingnya kita menghargai perbedaan itu. Tidak usah saling menyalahkan. Ya, begitu. Oke, ini dari Bu Yuniarti sudah menulis lagi. Kalau berselawat, ini berselawat Nabi itu terkadang terburu-buru gitu. Nah, sehingga mungkin ada yang harusnya panjang dibaca pendek dan sebaliknya gitu. Nah, apakah itu merubah artinya nggak nih Pak Ustadz, merubah arti dari bacaan Ya, tadi sholawat? sudah Sudah dijelaskan. dijelaskan. Ya.
Oke. Mungkin yang lain, Bu, yang lain barangkali ada Ada yang lagi pertanyaan yang lain dari ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa bersama. Silakan yang masih mau bertanya, masih ada waktu, silakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan doa bersama ya Pak Ustadz. Kebetulan ini ada yang baik. menitipkan doa. Oh sebentar, ada yang bertanya Ibu Sri Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apakah telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telaga Rasul itu apa Pak Ustadz? Ya, ya telaga Rasulullah itu dalam satu riwayat ya adalah telaga yang uh, yang akan yang akan diberikan oleh Rasulullah, ya air telaga Kausar namanya ya. Di telaga Rasulullah itu namanya Al Kausar, ya. Itu nanti Allah Rasulullah akan berikan kepada umat-umat yang setia, dan sekali orang sudah minum telaga Kausarnya Rasulullah itu, maka tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ya, itu ada dalam satu riwayat dalam hadis ya, bahwa Rasulullah itu punya telaga Kausar yang kalau umatku meminum satu teguk saja seumur hidup ya selama-lamanya dia nggak akan pernah haus lagi. Dan siapa yang diberikan telaga Kausar? Diantaranya adalah orang yang memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi sholawat ini sesuatu yang sangat penting ya. Kalau Allah menyuruh sholat, tidak pernah dijelaskan bahwa Allah ikut sholat gitu. Kalau Allah menyuruh puasa, tidak dijelaskan kalau Allah ikut berpuasa ya. Kalau Allah nyuruh kita ngaji, nggak dijelaskan juga Allah ikut ngaji. Tapi kalau Allah nyuruh bersolawat kepada Nabi, Allah sendiri ikut bersolawat. Nah, jadi satu-satunya amalia, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan, lalu Allah juga melakukan adalah solawat. Bahkan nggak cuma Allah, malaikat pun juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka usahakan ya mengisi waktu kita dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ketika solawat dibaca di satu tempat, yang hadir di tempat itu adalah aku, kata Nabi. Ya, jadi makanya ketika kita lagi menyenandungkan solawat itu ya, kadang-kadang kita bisa meneteskan air mata. Ada getaran-getaran itu, ya. Itu bisa jadi ya bukan Rasul secara fisik yang hadir ya. Bisa saja itu adalah rahmat Allah. Allah hadirkan kepada diri kita. Ya, begitu. Baik, saya kira itu ya, Bu Iya, Ali. baik Pak Ustadz, Sudah karena cukup. sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa bersama ya Pak Ustadz kajian siang hari ini. Dan kebetulan ini Ya. ada titipan doa dari Ibu Susiana. Ibu Susiana itu salah satu jamaah Majelis Taklim Robani kami. Di sini adiknya baru wafat, yaitu Ibu Yeni Cahyani binti Popo Iskandar. Mohon kita doakan bersama agar diampuni semua dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan insya Baik. Allah husnul khotimah. Amin. Baik ya, semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran. Dan kita doa untuk diri kita masing-masing, untuk anak keluarga kita ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sail. Istajib du'ana ya Sami'at du'a wa ya Arhamar Rahim. Duhai Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha menghidupi, yang Maha mewafatkan kami. Ya Allah, darimu kami semua berasal, untukmu kami berdoa ya Allah. Dan kepadamu semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu memperbaiki diri.
Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, kasih kami, sayangi kami, mudahkanlah semua urusan-urusan kami, ya Allah. Kami yakin tidak ada urusan-urusan itu menjadi berat kalau Engkau sudah meringankan kami. Tidak ada sesuatu, tidak ada urusan-urusan itu menjadi sulit kalau Engkau sudah memudahkan kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ari. Juga terima kasih Bapak Ibu yang mengikuti kajian online pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kajian ini sejak awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan ibroh dari kajian ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiik. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan atau yang tidak berkenan. Sampai jumpa di kajian Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jazakumullah khair. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani. Terima kasih Mbak Ari, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti, Mbak Alis. Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.